Hmm, oke, baru muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan programming persiapan TA yang berjudul Perancangan Kawasan, Pasar, dan Agrowisata Maliosewu di Kota Pringsewu, Negeri Seribu Bambu. Nah, Kota Pringsewu itu sebenarnya baru berdiri pada tahun 2007 atas hasil pemekaran dengan Kabupaten Tanggamus. Nah, Pringsewu itu memiliki luas wilayah sekitar 650 km persegi. Nah, di Pringsewu itu ada Badan BSPS yang menerbitkan buku Pringsewu dalam angka. Uh, di sini ada grafik bagian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pringsewu tahun 2023, di mana di sini tertulis pada tahun 2017, 2018, dan 2019 pertumbuhan produk domestik regional bruto mengalami stagnansi, dan kemudian pada tahun 2020 terjun bebas karena adanya pandemi COVID-19, dan kemudian baru naik lagi pada tahun 2021, 2002, dan 2023. Namun angkanya itu bahkan pada saat 2023 tidak dapat menandingi angka pada saat tahun 2017. Hal ini mengisyaratkan bahwasannya tidak hanya pandemi COVID yang membuat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pringsewu melambat, namun juga infrastruktur bangunan ekonomi di Pringsewu itu juga belum cukup. Sebagaimana di bagian sebelah kiri kita bisa melihat bahwasannya wisata belanja itu di Pringsewu hanya ada dua, yaitu pasar induk dan juga pasar terminal. Dan kedua pasar tersebut tidak dalam perancangannya tidak memperhatikan ekspansi di masa depan, sehingga saat ini kondisinya sudah semrawut, sehingga pemerintah Kabupaten Pringsewu pada 30 Desember 2023 kemarin mencanangkan dan meresmikan suatu pasar baru yang bernama Pasar Maliosewu. Pasar Maliosewu ini terletak di Tugu Gajah Angkat Besi di Jalan Pelita 2, yang dimana tapak ini memiliki pandangan langsung ke hamparan sawah. Dan di sini juga dapat dilihat bahwasannya di lambang Pringsewu terdapat logo bambu. Hal ini menunjukkan bahwasannya Pringsewu tidak lepas dari yang namanya bambu, di mana Pringsewu sendiri memiliki arti bambu seribu, di mana saat itu para imigran dari Jawa saat ingin meninggali kota Pringsewu harus menebang banyak sekali pohon bambu, maka dinamakan kota seribu bambu. Kemudian dalam pemahaman proyek, di sini ada definisi pasar, merupakan ruang publik bertemunya penjual dan pembeli yang menjadi tempat untuk melakukan kegiatan jual beli dan pertukaran barang maupun jasa. Kemudian agrowisata, menurut Gumelar S. Sastrayuda, agrowisata adalah rangkaian kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi pertanian seperti pemandangan alam, aktivitas produksi, teknologi pertanian, dan budaya masyarakat petani. Dalam bangunan agrowisata belum ada ketentuan mengenai tipe-tipe atau klasifikasi bangunan agrowisata. Namun, menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tahun nomor 21 tahun 2021 telah diatur dalam pedoman pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan, bahwasannya terdapat beberapa tipe pasar, dan pada proyek ini masuk dalam pasar rakyat tipe B, di mana memiliki klasifikasi beroperasi paling sedikit 3 hari dalam 1 minggu, kemudian memiliki jumlah minimal pedagang paling sedikit 275 orang, dan kemudian memiliki luas lahan paling sedikit 4.000 meter persegi. Kemudian dalam hal ini, dalam perancangannya saya melakukan beberapa studi preseden. Yang pertama yaitu Pasar Jalan Malioboro di Yogyakarta. Pasar ini merupakan berada di jalan utama yang merupakan jalan utama pintu masuk ke Keraton Yogyakarta, sehingga jalan ini merupakan jalan yang sangat bersejarah dan memiliki bangunan-bangunan bersejarah di sekitarnya. Di sana pengunjung tidak hanya memenuhi kebutuhannya, namun juga mereka berekreasi. Di situ disediakan trotoar yang luas dan juga kursi-kursi yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Kemudian ada Pasar Guadalupe di Meksiko. Nah, Pasar Guadalupe di Meksiko ini baru dibangun tahun 2021 dan memiliki bentuk yang linear juga, sama seperti Malioboro. Pasar Guadalupe ini juga menggunakan bambu dan juga menggunakan material-material yang menjadi kebanggaan lokal, dan juga proses konstruksinya itu juga modular sehingga cepat, dan juga
dapat dibanggakan lah oleh orang Meksiko, pasar Guadalupe ini. Dan juga ada pasar Angkor. Pasar Angkor ini sangat terlihat sekali. Kenapa dia bentuknya seperti itu? Karena dia berusaha untuk menjadi harmoni dengan bangunan-bangunan di sekitarnya. Bangunan Angkor ini dekat dengan bangunan Angkor Wat dan juga bangunan-bangunan bersejarah hotel yang telah berusia ratusan tahun. Dan juga batu bata itu akan kuat strukturnya apabila disusun secara wavy. Nah, kemudian ada fungsi primer. Dan fungsi primer yang pertama yaitu bangunan sebagai bangunan perdagangan atau komersial, yaitu tempat berlangsungnya kegiatan jual beli dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Kemudian bangunan agrowisata dan pusat informasi wisata Pringsewu, yakni sebagai tempat di mana pengunjung dapat memahami dan menikmati area persawahan serta mengetahui potensi wisata lainnya di Kabupaten Pringsewu. Kemudian sebagai fungsi sekunder, fungsi ekonomi, yakni menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang dapat dijadikan strategi dalam meningkatkan nilai pendapatan pelaku usaha dan juga retribusi daerah. Kemudian sebagai fungsi sosial dan wisata, yakni menyediakan ruang publik dan wisata yang dapat mendukung dan meningkatkan kualitas kenyamanan pengunjung. Kemudian sebagai fasilitas penunjang, jadi tidak hanya pengunjung yang ingin berbelanja saja yang dapat menikmati bangunan ini, namun juga warga sekitar yang ingin mengambil duit dapat pergi ke ATM Center atau ingin menitipkan kendaraannya, dapat memanfaatkan area parkir dan sebagainya, terutama ruang terbuka hijau. Kemudian dilakukan juga programming ruang. Di sini sudah banyak dijabarkan dengan menggunakan metode studi dari buku Neover, Data Arsitek, dan juga asumsi pribadi. Terdapat ruang publik pasar, ruang publik agrowisata, dan juga sebagainya. Dan telah dijumlahkan bahwasannya seluruh kebutuhan ruang itu membutuhkan sekitar 8.000 meter persegi dan juga ditambah dengan perkerasan ruang parkir menjadi 1 hektar. Dan juga di sini kita lihat dalam diagram kedekatan ruang didapati kesimpulan bahwa ruang load unload produk dan juga ruang laktasi itu ruang yang paling tidak diminati untuk dekat dengan ruang manapun. Dan kios pasar adalah ruang yang paling diminati untuk dekat dengan ruang lainnya. Kemudian ada situs perancangan. Situs perancangan berada di sepanjang Jalan Pelita 2 dan bersinggungan dengan Jalan Raya Wates, Kabupaten Pringsewu, Lampung, dengan keliling lahan 1.700 meter dan juga luas lahan sebesar 16,3 hektar. Nah, di sini cuacanya itu sangat baik, matahari juga sangat baik, suhunya itu paling tinggi 32 derajat Celcius, paling rendah 24 derajat Celcius. Jadi dan juga anginnya itu sebesar 8 meter per second. Dan karena datang dari arah timur dan barat, karena dari arah barat itu banyak bangunan, maka dominasi angin berasal dari arah timur. Kemudian dalam sesi aksesibilitas, tapak ini sangat diuntungkan sekali karena dekat dengan jalan utama provinsi dan juga dekat dengan gerbang pintu masuk Pringsewu. Kemudian di sini terlihat konsep situs. Pada huruf A itu merupakan gedung pusat informasi wisata dan dek pandangan agrowisata. Kemudian pada masa B dan C merupakan pasar Malioboro, kemudian D merupakan area parkir, E merupakan area informal, F merupakan reservoir air, G adalah area persawahan lindung, H Tugu Gajah Baru Pringsewu, I area persawahan Pringsewu, J perumahan dan pertokoan, kemudian L menuju kompleks kantor pemerintahan daerah, M menuju kota Bandar Lampung, dan N menuju pusat kota Pringsewu. Di sini dalam elevasi terbawah dibangun suatu area persawahan lindung. Kenapa dibangun ini? Karena pendekatan perencanaan ini menganut konsep geofilik, yaitu menyelaraskan bangunan dengan kondisi alam di sekitarnya, di mana area persawahan lindung ini selain biofilik juga dapat menjadikan showcase dengan cara menggunakan metode-metode paling baik dalam merawat padi, dan juga pengunjung wisatawan itu juga dapat berpartisipasi aktif dalam merawat dan juga menanam dan juga mengamati padi secara langsung di area persawahan lindung. Dan kemudian di area parkir itu selaras dengan ketinggiannya dengan jalan. Kemudian di area pasar itu memiliki areanya sendiri, berbeda dengan area informal. Jadi dibedakan dengan
ketinggian elevasi yang menjadi garis batas supaya berbagai fungsi itu tidak menjadi satu. Dan juga elevasinya dibedakan supaya wisatawan yang berada di paling jauh dari sawah itu dapat melihat sawah. Jadi tidak ketutupan pengunjung lainnya yang berada di depannya gitu. Dan juga reservoir itu berguna untuk menampung kelebihan air hujan, dan juga apabila telah mencapai level ketinggian tertentu akan dialirkan ke sungai di depannya dan juga ke persawahan di depannya. Kemudian ada konsep masa. Jadi konsep masa yang Pasar Maleo Sewu ini pertama mendapat inspirasinya dari pohon bambu yang tumbuh di hutan bambu. Jadi kalau misalnya pohon bambu itu sudah banyak, mereka biasanya akan berhimpitan dan saling tumpang tindih gitu, dan bentuknya akan menjadi seperti itu. Dan kemudian diambil siluetnya dan juga diperpanjang untuk menjadikan supaya menjadi masa pasar berbentuk linear. Dan kemudian ada masa pusat informasi wisata yang terinspirasi dari hasil anyaman bambu yang telah dikeringkan. Ini jadi semua bangunan ini karena menganut konsep biofilik, memanfaatkan bangunan material bambu, namun juga menggunakan struktur baja bertulang dan juga baja di tengahnya supaya menjadi kuat. Selain itu, konsep biofilik juga diterapkan dengan penggunaan skylight yang dapat dilihat di masa Pasar Maleo Sewu di atas, yang dapat menghemat listrik dan juga membuat manusia itu menjadi lebih sehat di saat berada di dalamnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selanjutnya tinggal ini ya, Ikram yang belum ya. Iya, Pak. Oke, silakan. Oke, izin mempresentasikan Pak Guru dan Bu Robita. Kali ini proyek saya merupakan proyek tourism center yang berlokasi di Jalan Lintas Sumatera, Jalan Bengkunat Krui di Pekon Tanjung Setia di Kecamatan Pesisir Selatan di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Merupakan salah satu kawasan pariwisata yang berada di lahan seluas kurang lebih 2,5 hektar are. Nah, untuk zonasi